Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di kajian serial parenting dan masih di fase gulam 2-7 tahun, dan hari ini insya Allah kita akan mengangkat salah satu fase, salah satu hal atau saat-saat di fase ini adalah saat anak senang bongkar pasang. Dan pendidikan apa saja yang bisa kita sisipkan ketika anak di fase ini, atau ketika anak gemar membongkar pasang sesuatu, insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita yang sudah tersambung bersama kita, Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa nanti setelah pembahasan atau materi dari Ustadz, kita persilahkan ada segmen tanya jawab dari pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada. Dan langsung saja kita serahkan ke Ustadz. Ustadz, tafadhol mashkur. Syukran Bang Husnul ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatal kiram, para pemirsa Rosyad TV dimanapun antum berada, dan para ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita di YouTube, Instagram, Facebook, dan platform yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada pujian dan sanjungan yang paling sempurna melainkan hanyalah milik Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tiada ilah yang hak untuk disembah kecuali hanya dirinya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, dan juga kepada keluarga beliau yang suci dan sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan siapa saja mengikuti mereka hingga kelak hari kiamat. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ya Allah perkenankan kita di pagi hari ini melanjutkan kembali serial Bijak Mendidik Anak Usia 2-7 tahun atau yang lebih dikenal dengan Ghulam. Ya. Dan kita masuk ke karakter yang ke-14 ya, menuju ke karakter yang ke-15 ya. Dan insya Allah ini 2 pertemuan kita yang terakhir untuk pembahasan anak-anak berusia Ghulam, bagaimana sepatutnya kita menjadi orang tua yang bijak menghadapi mereka. Nah, di karakter yang akan kita bahas ini, yaitu adalah karakter yang sebagaimana disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar, hafizahullahu ta'ala, yaitu al-mailu lil fakki wat tarkibi. Ya, anak-anak memiliki kecondongan dan kecenderungan untuk senang membongkar dan memasang sesuatu. Ya, bongkar pasang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang perlu kita pahami bersama ya. Jadi ini sudah kita bahas ya. Sebagian poin-poinnya di pertemuan-pertemuan kita yang lalu, bahwa anak kita ini Allah sudah karuniakan dengan berbagai macam instrumen. Ya, dan juga di antaranya adalah curiosity, rasa ingin tahu anak. Ya. Jadi rasa ingin tahu anak atau curiosity ini adalah sesuatu yang alami yang dimiliki oleh anak, dan itu bagian dari ya tabiat manusia untuk mempelajari sesuatu, mengetahui sesuatu. Itu dari curiosity dulu, dan ini sesuatu hal yang baik.
yang perlu untuk kita fasilitasi dan perlu untuk kita uh, ajarkan dan kita jawab sebagian dari curiosity-nya sesuai dengan kemampuan kita. Dan anak-anak itu memiliki rasa penasaran yang sangat besar terhadap sesuatu, apalagi sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru dia lihat, sesuatu yang baru dia perhatikan, maka penasarannya besar. Rasa penasaran itu mendorong dia untuk mendekati sesuatu tersebut, mengamati, mendengarkan, memegang, dan kemudian baru berupaya untuk memberikan reaksi ya yang lebih banyak terhadap benda tersebut, mulai dari setelah diamati, dipegang, bahkan mungkin dicium, bahkan dijilat, bahkan dimasukkan mulut atau diicipin, bahkan kemudian dikocok-kocok, lalu kemudian dia mencoba untuk menariknya dan seterusnya. Ini sesuai dengan perkembangan usia anak. Jadi ini adalah bagian dari sifat anak untuk mengeksplor sesuatu dan ingin memuaskan rasa ingin tahunya. Karena rasa ingin tahu itu memang untuk anak-anak, mereka ingin agar dipuaskan rasa ingin tahunya. Nah, keinginan anak ini untuk membongkar sesuatu dan memasang sesuatu, meskipun lebih banyak membongkarnya daripada memasangnya, ya. Jadi anak-anak kalau ketemu sesuatu itu lebih banyak mungkin membongkarnya dan mungkin tidak bisa untuk menyatukannya kembali. Nah, ini seringkali oleh sebagian orang tua, bahkan sebagian besar, adalah sifat merusak anak. Anak-anak itu suka merusak. Menurut mereka seperti itu, suka menghancurkan sesuatu. Padahal tidak demikian. Karena ini merupakan tabiat fase-fase yang normal. Ya, ini adalah suatu hal yang normal untuk anak-anak kita. Tapi ternyata orang tua keliru di dalam memahami, dan sehingga akhirnya menyikapi dengan cara yang salah. Nah, penyikapan dengan cara yang salah inilah yang dapat membunuh kreativitas anak. Ya, padahal anak ketika dia penasaran, kemudian dia membongkar-bongkar sesuatu, itu sebenarnya malah membangkitkan kreativitas yang tinggi pada anak-anak. Nah, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah ya. Jadi di sini ada beberapa poin-poin penting ya sebagai pijakan yang perlu untuk saya sampaikan ya. Yang pertama adalah curiosity atau rasa ingin tahu anak ya, itu suatu hal yang alami, tabiat yang alami. Kalau saya katakan alami, artinya ini suatu hal yang sudah Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam diri anak sebagai mekanisme anak untuk belajar, untuk ta'allum ya, agar dia mengetahui atau mendapatkan ilmu tentang sesuatu. Nah, oleh karena itu ya, ketika mereka itu memiliki rasa ingin tahu, lalu kemudian ini kita kadang-kadang seringkali menyebut dengan kata kepo ya. Lalu dia mengamati, lalu kemudian dia memegang, lalu kemudian dia mengocok-ngocoknya, kemudian kadang-kadang dibentur-benturkan dan seterusnya. Ya, ini adalah upaya mereka untuk mengenali sesuatu yang menarik tersebut. Nah, seringkali anak-anak itu membuat benda tersebut menjadi rusak berantakan. Orang tua yang kurang bijak, yang kurang wise, ketika melihat hal ini, anak langsung dimarahin, anak diomelin, ya, anak langsung diomelin, ya. Nah, padahal anak ini sedang meluapkan ingin tahunya, tidak bermaksud untuk merusaknya. Mereka tidak bertujuan untuk merusaknya. Apalagi kalau anak belum tamis, ya, sehingga mereka belum bisa memilah-milah, mereka belum bisa memikirkan dampak dari perbuatannya, ya, dan mereka belum mampu untuk memahami implikasi dari perbuatannya. Nah, ketika rusak, dimarahin oleh orang tuanya, diomelin oleh orang tuanya. Akhirnya ini menyebabkan anak merasa bahwa apa yang dia lakukan itu salah, sehingga akhirnya ini akan menenggelamkan curiosity-nya. Seakan-akan curiosity itu adalah suatu hal yang keliru, yang salah. Ya. Dan ini berbahaya karena nanti akan kita singgung ya. Ada manfaat besar ketika anak itu mengelaborasi dan mengeksplor ya tentang hal-hal baru.
Nah, terus kemudian pijakan yang kedua juga yang perlu kita pahami adalah, ya, hendaknya kita sebagai orang tua bedakan antara anak-anak yang merusak sesuatu karena penasarannya, curiosity-nya, ingin tahunya, dengan anak-anak yang merusak sesuatu karena hal lain. Misalnya karena dia kesel, karena dia marah, karena dia jengkel, atau karena emosinya dia. Itu harus dibedakan. Ada anak yang merusak sesuatu karena dia marah. Dia lempar sesuatu hingga rusak. Ya, ini bagian dari dia mengekspresikan emosinya. Nah, ini adalah suatu hal yang tentunya nggak baik ya, ketika anak mengekspresikan kemarahan dengan cara melempar. Dan ini tidak lepas dari pengaruh orang tua atau orang-orang di rumah atau orang-orang yang dekat dengan anak tersebut. Ya, karena tipikalnya anak itu dia melakukan sesuatu biasanya karena mencontoh, ya, atau meniru. Nah, tapi berbeda dengan anak berusaha barang itu karena dia excited, karena dia awalnya senang, ya, dia ingin memuaskan rasa ingin tahunya. Maka harus dibedakan. Anak yang merusak mainan karena curiosity, ingin tahunya, penasarannya, dengan anak yang merusak memang karena ya marah doang gitu loh, karena dia ingin menghancurkan sesuatu. Nah, terus kemudian juga yang gak kalah penting ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga ya, apa namanya? eh, Hendaknya orang tua memfasilitasi. Jadi kalau orang tua sudah ngerti nih, udah paham nih, kalau membongkar pasang dan mungkin lebih banyak membongkarnya, itu adalah bagian dari proses belajarnya anak-anak kita, maka fasilitasi. Dengan cara kita memberikan sesuatu seperti mainan, ya, yang sesuai dengan usianya, ya, tapi tidak berlebihan. Dan dengan didampingi dan dengan diberikan pijakan-pijakan kepada mereka, agar apa yang mereka lakukan itu lebih bermanfaat. Lalu kemudian yang keempat, ketika kita memfasilitasi mereka dengan sesuatu, ya misalnya mainan, ya Lego atau balok-balokan, maka jangan dibiarkan begitu saja. Kewajiban kita haruslah memberikan informasi cara bermain sesuai dengan usianya. Harus diterangkan caranya, diajarkan caranya. Kalau Anda cuma kasih tahu nggak diajarkan caranya, dia akan bermain sesuai dengan intuisinya dia, dengan instingnya dia. Ya. Nah, jadi Anda harus informasikan, tapi menginformasikan caranya sebenarnya tanpa perlu banyak intervensi ketika mereka ketika mereka sedang melakukannya. Biarkan mereka berkreasi. Yang penting kita kasih tahu cara bermainnya seperti apa, bagaimana cara menggunakannya, dan kita dampingi atau bersamai. Ya. Itu penting itu, mendampingi dan membersamai, meskipun kita tidak bisa terus-terusan mendampingi dan membersamai. Ya. Jadi mungkin 20 menit ataupun setengah jam tapi utuh kita hadir di situ mendampingi, ya, itu sebenarnya sudah cukup daripada berjam-jam tapi ternyata kita nggak fokus. Ya. Nah, kemudian poin yang berapa? Yang kelima, ya. Yang kelima adalah, ya, ini juga penting. Ajarkan anak-anak itu boundaries, ya, batasan-batasan, rules, aturan-aturan. Jadi ketika Anda memfasilitasi mereka, tetap harus diajarkan aturan-aturan, rules, ada nizam. Di antaranya adalah berikan aturan waktu bermain. Artinya mereka tidak terus-terusan bermain tanpa melihat waktu. Ya, karena kita harus memfasilitasi mereka, ya, maka kita berikan ada waktu-waktu bermain dan kemudian juga ada variasi-variasi bermain agar tidak itu saja yang dimainkan oleh anak. Agar stimulasi pada diri anak kita itu lebih banyak, ya. Kemudian juga berikan batasan tentang aturan bermain. Ya, aturan-aturan bermain, misalnya setelah bermain, ya, merapikan mainannya. Ya. Nah, itu diantara aturan-aturan bermain, ya. Lalu kemudian juga hendaknya merawat mainannya, ya. Terus kemudian juga diantaranya juga batasan kepemilikan. Ini mainannya adik, ya, ini mainannya kakak, ini barangnya Abi, ini barang-barangnya Umi, ya. Jadi kamu kalau mau pakai barangnya kakak, izin dulu sama kakak. Ya, jadi berikan aturan-aturan juga tentang masalah kepemilikan, ya. Karena ini penting, sebab anak-anak itu apalagi di usia egosentris,
Ya, ini adalah peran kita orang tua harus intens ya mengajarkan tentang batasan-batasan ini. Karena umumnya anak-anak, apalagi di usia egosentis, itu mereka belum ngerti ini tentang konsep kepemilikan. Jadi menurut mereka seakan-akan semua yang ada di sekelilingnya adalah untuknya dan miliknya. Jadi kita harus sabar untuk mengajarkan hal ini, ya. Ajarkan konsep kepemilikan. Ini punya adik ya. Jadi ini punya adik, ini punya kakak, ya. Kalau dia mau memainkan punya kakak, ajarkan dia untuk izin dulu. Kalau tidak diizinkan, maka ya nggak boleh dia memainkannya. Ya meskipun dia marah ataupun kesal. Jadi harus diajarkan tentang konsep kepemilikan dari semenjak anak masih kecil. Nah, lalu kemudian yang berikutnya lagi, poin keenam, ya, yang penting juga adalah berikan apresiasi, penghargaan ya kepada anak. Ucapkan terima kasih, puji dia, ya, dengan pijakan dan juga tidak berlebihan di dalam memuji. Kemudian berikan ekspresi cinta dengan pelukan, dengan ciuman. Ketika anak bermain dengan baik, ya, dan kemudian dia tidak merusakkan mainannya, tidak melempar mainannya, kemudian dia merapikan mainannya, maka berikan apresiasi. Nah, tapi pemberian apresiasi ini sebagaimana sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu, ya, adalah untuk hal-hal yang sifatnya baru atau bukan menjadi bagian dari kewajiban atau kebiasaan dia. Artinya begini, kalau ini anak sudah terbiasa, ya awalnya kita ajarkan nih, kita ajarkan, kemudian dia mau untuk merapikan mainannya, maka kita apresiasi. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan dia, maka suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan tidak perlu diapresiasi. Nggak perlu. Nggak perlu lagi dipuji. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan dan bagian dari tanggung jawab dia. Ya. Nah, karena sesuatu yang sering kita lakukan berulang-ulang itu akan hilang efektivitasnya. Jadi pujian kita itu udah nggak bermanfaat lagi kalau setiap waktu kita selalu memuji hal yang sama. Karena itu makanya kita arahkan ke hal yang lain sebagai proses pembelajaran hal-hal baru pada anak kita, pengajaran adab yang baru yang dia pelajari, dan ketika dia bisa melakukannya baru kita apresiasi, dan seterusnya. Karena masih banyak hal-hal yang perlu dipelajari oleh anak-anak kita. Karenanya sesuatu yang sudah menjadi kewajiban dia atau kebiasaan dia, maka sudah tidak perlu lagi diapresiasi. Nah, lalu kemudian berikutnya ya, poin yang ketujuh, jika anak ketika dia sedang bermain, ya, kemudian dia merusak mainan tersebut, maka perhatikanlah, ya. Kalau dia merusak mainan tersebut karena dia excited, karena dia curiosity, karena dia ingin tahu, karena dia penasaran, karena dia semangat, karena dia antusias, ya, maka jangan kita marahi, ya. Namun kita hendaknya berempati dengan anak, kemudian kita turut enjoy dengan anak. Masya Allah, kamu asik banget ya nak, ya, sampai mainannya rusak, baru kemudian kita ajarkan cara bermainnya, aturan-aturan bermainnya, dan kemudian kita setelah menerangkan aturan bermainnya baru boleh kemudian kita terapkan konsekuensi. Artinya kalau kita belikan dia mainan lagi yang sama, jika rusak maka kita tidak gantikan, ya. Nah, tapi kalau di awal dia excited, dia belum tahu, kemudian rusak, maka boleh kita gantikan atau kita belikan mainan barunya. Tapi ya kalau dia udah diajarkan aturan bermainnya, batasan-batasan bermainnya, lalu kemudian dia merusaknya, maka saat itu kita udah nggak perlu lagi untuk menggantikan mainannya, kecuali apabila ada ya hajatnya. Nah itu kalau anak memang ketika merusak mainan karena itu tadi, karena curiosity-nya tadi. Tapi kalau dia merusak mainan karena dia marah, karena dia lagi jengkel, karena dia lagi bad mood, ya misalnya dia marah sama uminya, ya kemudian dia lempar mainannya, ya maka dalam kondisi seperti ini anak harus diajarkan konsekuensi dari perbuatannya. Mainan yang rusak jangan diganti, karena itu akan menjadikan dia belajar belajar untuk terus melakukan hal yang sama, untuk merusakkan sesuatu ketika dia marah. Nah, tapi yang harus kita lakukan adalah apa? Yang harus kita lakukan adalah itu, sekali lagi kita berempati, kita berusaha untuk memahami dia dan mengenalkan emosinya. Ini juga sudah sering kita bahas ya.
Kita harus mengenalkan emosi dia, perasaan dia, kemudian kita validasi. Misalnya contoh ya, ketika dia lagi marah nih, dia banting-banting barang. Kita nggak perlu marah balik dan bentak-bentak. Kita hanya perlu untuk mendekati dengan ketegasan. Tegas nggak mesti harus dengan marah-marah atau bentak-bentak. Lalu kemudian kita samakan level tubuh kita dengan anak kita pandang matanya, kemudian kita tanya, apakah kakak marah? Ya, biarkan dia memberikan jawaban. Entah dengan mengatakan iya ataupun dengan mengangguk. Atau mungkin sebelum kita tanya seperti itu, kita minta kita tanya dulu, ya. Kita tanya apa yang dia merasakan supaya dia bisa melabeli emosinya. Nah, tapi ini belum bisa dia lakukan kalau kita belum mengenalkan emosi. Nah, diantaranya adalah dengan cara kita menyebutkan sejumlah emosi, ya kemudian dia disuruh untuk validasinya, iya atau enggak. Ya, diantaranya seperti pertanyaan tadi, kakak marah ya? Iya, misalnya tuh dia mengangguk. Oh, Umi tahu kakak lagi marah. Baru kemudian kita validasi perasaannya. Ya, Umi tahu kakak lagi marah karena kakak napasnya terengah-engah, ya. Kemudian tangannya gemetaran, kemudian nah, itu harus kita jelaskan nih bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda orang sedang marah. Nah, setelah kita jelaskan, kita terangkan, baru kemudian kita menenangkan dia. Ya, kita peluk dia, kita gendong dia, kita pangku dia. Lalu kemudian setelah kita validasi, kita sampaikan. Kalau kita belum tahu alasannya, kita tanyakan. Kakak, kenapa marah tadi, Kak? Ya, kalau kakak nggak kasih tahu Umi nggak tahu kakak tadi marahnya kenapa gitu kan. Nah, itu harus pelan-pelan kita tanyakan kepada dia sampai dia mau mengungkapkan alasan-alasan kemarahan dia. Nah, setelah dia mengungkapkan alasan kemarahannya, boleh kita bilang, oh maaf ya Umi tadi nggak tahu, ya, sampai membuat kakak menjadi marah. Jadi jangan kita di dalam fase ini kita meremehkan sebab kemarahannya. Oh, kamu gitu aja marah kamu nih, wah cemen kamu, wah kamu marahan kamu. Jangan. Ya, jangan kita di usia dia seperti ini, ketika dia masih belajar emosi, jangan kita ya uh, mengejek dia, jangan ya. Tapi kita tunjukkan empati. Misalnya ketika dia marah karena uminya tadi dia lagi ngomong, uminya lagi di dapur nggak dengerin, kemudian dia marah, maka kalau itu memang suatu hal yang ketika kita dengar itu suatu hal yang kita keliru ya, maka kita minta maaf. Itu baik ya. Kita minta maaf kepada anak itu bagus. Kita mengajarkan akhlak ya, karakter. Ya, karakter apa? Karakter ya sudi untuk meminta maaf dan juga sudi untuk memberi maaf. Nah, lalu kemudian setelah itu kita ajarkan dia bagaimana caranya untuk mengendalikan emosinya. Misalnya begini, kakak kalau marah, ya, kakak kalau tidak ngomong sama Umi atau sama Abi, Umi sama Abi itu nggak tahu. Umi sama Abi tahu kakak marah tapi nggak tahu sebabnya. Nah, kalau nggak tahu sebabnya, ya berarti Umi sama Abi akan sulit untuk memperbaiki gitu loh. Jadi ya kakak harus sampaikan misalnya. Nah, anak-anak yang udah pinter ya, masya Allah, udah tahu ya, misalnya dia marah misalnya, Umi, aku marah Umi karena Umi hari ini begini-begini. Nah, itu berarti bagus nih. Dia sudah tahu, dia bisa mengekspresikan, mengungkapkan kemarahannya. Karena anak-anak yang tidak bisa mengungkapkan kemarahannya, jangankan anak-anak orang dewasa. Kalau orang dewasa biasanya depresi. Anak-anak itu biasanya dia akan melakukan dengan cara tantrum. Itu juga bagian dari rasa frustasinya dia. Ya, frustasi, dia merasa tidak dimengerti, tidak dipahami, kemudian akhirnya dia keluarkan dengan cara-cara untuk mendapatkan perhatian, meskipun itu dengan cara yang negatif. Nah, ya. Nah, jadi ketika dia atau anak merusakkan barang karena kemarahannya, maka berikan konsekuensi juga gitu loh. Karena kita harus memberikan pijakan barang atau mainan tidak boleh dirusak ketika kita marah. Ya. Ajarkan kita boleh marah, boleh. Kita boleh menangis, kita boleh marah ya.
Dan marah itu sejatinya tidak berdosa, tapi yang berdosa adalah bagaimana cara manifestasikan marah tersebut. Untuk orang dewasa ya, kalau anak-anak memang masih masih ini ya, masih perangkat pena dari mereka. Tapi tugas kita harus sudah mengajarkan hal tersebut. Ya, kita pun sebagai orang tua marah juga boleh, nggak apa-apa. Karena siapa di antara kita yang nggak bisa marah? Kita pasti bisa marah, ya. Nah, tapi yang menyebabkan kita bisa berdosa atau mendapatkan pahala, bagaimana kita mewujudkan kemarahan tadi. Orang yang ketika marah, kemudian dia nggak bisa menahan dirinya, kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek, dengan melakukan hal-hal juga menzalimi orang lain atau merusak barang, maka ini dia bisa mendatangkan dosa. Tapi kalau ketika dia marah, kemudian dia mengikuti tata cara atau tuntunan yang diajarkan Rasulullah, misalnya dia diem, dia tidak ngomong, dia menahan dirinya, dia merubah posisinya, dia berwudu. Ini termasuk apa? Termasuk orang-orang yang dipuji Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Dipuji sebagai kadhimina lil ghaidhi, ya. Itu orang-orang yang bisa menahan amarahnya, angkara murkanya. Ketika dia marah, dia tahan. Itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mampu untuk apa? Untuk menahan emosinya, menahan amarahnya. Ya. Jadi amarah itu sendiri, ya marah itu sendiri sebenarnya ya suatu hal yang sudah ada di dalam diri manusia gitu loh. Dan itu juga suatu hal yang tidak berdosa sebenarnya kan. Apa namanya dengan adanya perasaan-perasaan tersebut gitu. Kita bisa lihat nih misalnya contohnya adalah surat Ali Imran ayat 133 134 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila magfiratin min rabbikum ya. Wasari'u ya, dan bersegeralah kalian ila magfiratin min rabbikum, yang menuju kepada magfirah, ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin, dan juga surga yang mana surganya itu luasnya adalah seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Nah, kemudian Allah terangkan siapa orang-orang bertakwa itu. Di sini Allah terangkan. Makanya di antara metode tafsir yang paling tinggi adalah tafsirul ayah bil ayah, tafsirul Quran bil Quran. Allah sendiri yang menafsirkan. Al-muttaqin adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra'i. Ya, mereka adalah orang-orang yang berinfak, mengeluarkan hartanya di waktu lapang dan di waktu susah. Jadi bukan cuma di waktu lapang doang dia berinfak. Di waktu susah pun juga dia berinfak. Inilah orang-orang bertakwa. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wal kadhimina lil ghaidhi. Ya. Afwan. Wal kadhimina al ghaidha. Ya. Dan juga orang-orang yang menahan angkara murkanya. Ya. Kadhimin al-ghaidh artinya orang-orang yang ketika dia lagi marah membuncah dan menahan dirinya. Ya. Maka ini termasuk orang-orang bertakwa wala afina 'anil nas, dan orang-orang yang banyak ya memberikan maaf ya. Apa namanya? Yang banyak memaafkan orang-orang ya. Itu dia memberikan maaf kepada kesalahan orang-orang lain. Kemudian baru Allah terangkan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Dan ini adalah juga termasuk karakternya orang-orang muhsin. Ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya yang ke berapa tadi? Poin ke-8 ya. Ya. Adalah bagian dari mengajarkan konsekuensi sekaligus juga memberikan punishment atau hukuman. Ya. Yaitu ketika anak merusak sesuatu, maka perhatikan. Jika itu mainannya yang dia rusak dan dia melakukannya dengan sengaja, ya setelah dia udah tahu batasan-batasan, boundaries dan rules-nya, nizamnya, kemudian dia tetap merusakkan sesuatu itu, maka ya jangan diganti mainannya. Ya, jangan diganti. Jangan dibelikan mainan baru. Sampai dia benar-benar berubah. Maksud saya berubah itu dia mau untuk merubah sifatnya, dia mau untuk ya bertaubat dalam tanda kutip, dan dia mau untuk merawat mainan-mainannya yang lain yang ada. Baru kita boleh belikan mainan yang lainnya. Ya. Tapi kalau itu mainan orang lain yang dia rusak,
maka di situ ada hak kita sebagai orang tua harus menggantikan mainan itu kepada anak tersebut, ya. Nah, jadi kita ganti mainannya dan kita minta anak kita untuk meminta maaf kepada anak tersebut. Kita gantikan mainannya dan kita boleh ketika memberikan ganti mainannya di hadapan anak kita, ya. Kemudian sembari kita ajarkan kepada anak kita, kamu ketika merusak barang yang bukan milikmu, kamu harus bertanggung jawab menggantikannya. Nah, dan dan saat ini, ya, kamu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menolong kamu dengan cara apa? Dengan cara, ya, Allah memberikan rezeki kepada Abi, ya, untuk untuk bisa menggantikan barang yang kamu rusak, ya. Nanti kelak ketika kamu sudah memiliki kemampuan, kamu sendiri yang harus mengganti barang yang kamu rusak. Jadi itu mengajarkan tanggung jawab kepada anak kita ketika dia merusak barangnya orang lain, ya. Dan juga kita harus ajarkan kepada anak kita dia untuk meminta maaf. Kalau dia nggak mau minta maaf, maka kita berikan lagi extra punishment, ya, tentunya sesuai dengan usianya, ya, agar anak ini tahu konsep baik, konsep benar, agar anak tahu konsep, ya, konsep aturan-aturan yang harus dia patuhi, yang harus dia pahami, ya. Jadi dalam hal ini berarti sebagai orang tua, ya, kita nggak boleh pertama terlalu strict. Ya, terlalu strict itu dengan banyak ngomelin anak, banyak melarang anak, ya. Itu banyak melarang itu nggak baik. Orang tua yang terlalu banyak melarang, ini nggak boleh, ini jangan, itu nggak boleh, itu jangan. Anak akan menjadi pasif, nggak kreatif, nggak percaya diri, malas. Gara-gara orang tua terlalu banyak melarang. Ya, ya, ini orang tua yang terlalu strict, ya, orang tua yang cenderung diktator, tiran. Ini juga akan menjadikan anak itu cenderung memiliki imma jiwa pemberontak atau imma jiwa pengecut, ya. Ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah orang tua yang terlalu permisif, yang terlalu membolehkan segala sesuatu. Akhirnya anak menjadi liar, tidak tahu aturan, malah senang merusak, ya, dan nggak belajar bertanggung jawab karena mereka nggak tahu konsekuensi, ya. Lalu kemudian akan cenderung menjadi anak yang manja, selalu ingin diperhatikan karena orang tuanya terlalu permisif, ya, kepada anak tersebut, ya. Jadi ini hal-hal yang kita patut waspadai. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian sekarang kita bahas nih sedikit nih. Apa nih manfaatnya anak-anak kita itu belajar tentang mereka bermain dengan membongkar sesuatu, memasang sesuatu, mungkin lebih banyak membongkarnya, ya. Yang perlu kita pahami bersama, ya, sekarang banyak mainan-mainan, ya. Mulai dari Lego, kemudian balok, ya, kemudian kosos, ya. Kosos itu kayak puzzle, ya. Jadi puzzle itu kayak ada suatu gambar di suatu papan atau board, lalu kemudian dipotong-potong sesuai dengan ada bagian-bagiannya, ada piecesnya, kemudian disuruh untuk menggabungkan pieces tadi sehingga menjadi gambar yang utuh, yaitu disebut dengan kosos. Kita menyebutnya puzzle, ya. Kemudian juga bermain semacam sol-sol, ya. Sol-sol itu seperti tanah liat, ya. Kalau orang Jawa ngomongnya malam, ya. Jadi bentuknya, ya, seperti tanah liat, ya, atau, ya, model Play-Doh tapi lebih ini, ya, lebih namanya rigid sedikit, ya. Ya, dan itu mereka bisa membentuk sesuatu dengan sol-sol tadi. Juga demikian dengan permainan warok atau board, ya, atau kartu, ya, kayak flashcard dan yang semisalnya. Ini diantara, ya, contoh-contoh permainan-permainan yang dimaksud, yaitu permainan dari bongkar dan pasang, ya. Istilahnya seperti itu. Lalu kemudian apa manfaatnya? Ya, nah, kadang-kadang orang tua yang, mohon maaf, ya, yang mungkin nggak belajar ataupun juga mungkin cenderung abai dengan anaknya, itu anak tidak difasilitasi atau anak ketika bermain itu dianggap itu cuma wasting time, buang-buang waktu. Padahal itu bagian yang penting dari proses kehidupan dia. Kenapa?
Karena di antara manfaat ya anak-anak belajar tentang aktivitas bongkar pasang ini itu sangat bermanfaat sekali ya. Pertama secara psikomotorik ya, psikomotor. Yang kedua juga secara kognitif dan ketiga juga secara psikososial ya. Nah, misal contoh, anak belajar balok. Nah, seringkali balok ini kan di situ ada warna. Maka anak akan belajar nih konsep warna. Dia akan belajar warna ya. Kemudian juga dengan balok dia akan belajar di situ yang namanya kecerdasan apa ya namanya ya? Spasial ya mungkin ya ataupun bangun ya. Jadi dia akan melihat nih ya, ada konsepsi bangun. Ya, ini ada bentuknya yang balok. Ya, balok itu kan kubus. Lalu kemudian dengan menyusun dia akan belajar nih tentang konsepsi suatu bangun gitu. Ini akan merangsang imajinasi anak. Sehingga anak akan cenderung kreatif dan tentunya ini akan merangsang logika anak ya, kognisi anak. Jadi mereka akan mencoba trial and error dan dia akan melihat jadi di batasan tinggi seperti apa ya baloknya itu akan rubuh dan juga dengan bentuk seperti apa balok itu akan lebih kuat berdirinya ya. Nah, terus kemudian juga ini akan merangsang sensorik dan kemampuan psikomotorik anak ya, khususnya motorik halus ya. Karena ketika mereka sedang menyusun sesuatu berarti itu membutuhkan koordinasi mata dengan jari tangan, dengan tangan. Kemudian dia perlu untuk belajar ketika menyusun dengan pelan-pelan. Maka di situ ada apa? Ada hal-hal positif yang bisa menstimulasi kemampuan motorik halus anak, ya. Kemudian juga tentunya akan melatih fokus anak. Kita tahu fokusnya anak ini sangat rendah, ya. Artinya kemampuan fokus anak itu cuma sebentar, ya. Nah, di antara cara agar anak itu bisa fokus adalah ya mereka belajar dengan cara bermain seperti ini, agar mereka melatih untuk bisa lebih fokus lagi. Lalu kemudian juga mereka akan belajar yang namanya ketekunan. Yang namanya ketekunan itu bukanlah suatu hal yang sifat yang dibawa, enggak, tapi sifat yang dilatih. Karena anak yang seringkali mencoba trial and error, mencoba sesuatu, gagal dia ulang lagi, dia akan menjadi lebih tekun ya. Kalau istilahnya ini perseverance ya. Dia akan terus berupaya dengan tekun, dengan gigih ya. Kemudian yang gak kalah penting lagi, ya dia akan belajar tentang problem solving ya. Halul masyakil. Jadi bagaimana dia akan berupaya untuk menyelesaikan problem atau masalah. Dia hadapi masalah, dia akan berusaha ini untuk mencari solusinya ya. Ini di antara manfaatnya. Lalu kemudian juga anak akan belajar teknik. Di dalam permainan bongkar pasang, dia akan banyak belajar teknik. Teknik ini adalah suatu hal yang bisa membangun skill anak. Dan kita udah bahas ya, bab tentang skill ya. Karena dengan ini anak akan belajar nih. Di permainan bongkar pasang kayak Lego, balok gitu, dia akan mempelajari tentang suatu volume. Dia akan mempelajari kuantitas. Kuantitas berarti jumlah. Berarti dia belajar tentang logic matematik. Dia akan belajar tentang simetri, dia akan belajar tentang pola, dia akan belajar tentang sains juga di situ. Di situ ada hukum sebab akibat. Ya, dan sebab akibat ini merupakan sunnah kauniyah Allah ya. Jadi misalnya sesuatu yang jatuh pasti akan jatuh ke bawah ya kan. Lalu kemudian juga sesuatu yang rapuh akan lebih mudah untuk hancur dan seterusnya. Ini bagian dari proses yang akan dipelajari oleh anak. Nah, makanya Allah berikan ya secara alami anak itu memiliki kecenderungan. Ya, makanya dikatakan oleh Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar, mereka itu udah memiliki al-mailu lil fakki wa tarkib, yaitu untuk membangun sesuatu dan melepas atau membongkar sesuatu. Ya. Ini hal-hal yang penting sekali yang perlu kita pahami untuk anak-anak kita. Nah, dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Juga yang enggak kalah pentingnya adalah hendaknya orang tua berusaha untuk ya memfasilitasi ya dengan permainan yang cocok dengan usianya, yang aman, yang food grade ya. Kemudian juga
yang kuat, artinya ketika dibuat main anak dilempar, diinjak itu juga tidak mudah rusak, tidak mudah hancur ya. Ya. Dan juga apa namanya dan juga itu apa namanya uh, mudah gitu, mudah untuk dibersihkan, mudah untuk dipindahkan. Ya. Baik. Di bagian yang terakhir ini yang ingin saya sampaikan adalah ini seringkali banyak pertanyaan ya. Ya, bagaimana mengatasi anak yang suka merusak ini, termasuk merusak mainannya. Apa nih yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ya. Nah, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak ketika merusakkan mainan ini sebagaimana sudah kita terangkan tadi di awal, itu ada beberapa sebab. Nah, di antara sebabnya adalah memang mereka penasaran, curiosity, mereka melakukan sesuatu, bereksperimen dengan mainannya hingga akhirnya mereka merusak. Nah, ketika mereka merusak di sini itu artinya bukan dengan kesengajaan gitu. Tidak berniat untuk merusak, tapi mereka berniat untuk apa? Untuk memahami sesuatu hingga akhirnya merusakkan benda atau barang tersebut. Karena sesuai dengan fase usianya, ya lebih mudah untuk merusak, membongkar daripada memasang. Nah, tentunya berbeda dengan anak yang merusak karena memang sengaja. Sengaja artinya ya dia memang sengaja melempar atau merusak benda tersebut, barang tersebut karena dia marah, karena dia lagi jengkel, karena dia ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan yang semisalnya. Nah, jadi ini poin yang harus kita pahami bersama. Lalu bagaimana kita mengatasi anak yang suka merusakkan mainannya? Di antara yang pertama adalah ya itu tadi bikin aturan bersama yang disepakati. Ya, buat nizam, rules. Rules itu ya tidak ditetapkan hanya oleh orang tua. Itu malah kurang efektif. Ajak anak untuk sama-sama kita libatkan membuat aturan. Loh, masa aturan kok diajak anak ikut-ikutan? Emangnya anak-anak sudah ngerti? Duh. Jamaah sekalian muliakan Allah. Aturan itu kaitannya juga nggak lepas dengan anak kita. Sehingga dia tahu kenapa dia harus mengikuti aturan tersebut. Ya, sehingga ini adalah momen yang penting bagi anak untuk belajar banyak hal. Dia belajar bernegosiasi. Dia belajar untuk mengungkapkan perasaannya dia. Dia belajar untuk menjelaskan gagasan pikirannya dia. Dia belajar untuk apa namanya? Untuk menerima konsekuensi, dan dia belajar bahwasanya tidak semua pendapat, perasaan dan pikirannya diterima. Dia belajar untuk menerima apa namanya? Gagasan orang lain. Dia belajar untuk menerima konsekuensi. Dia belajar untuk berkomitmen. Banyak sekali manfaat ketika kita libatkan anak di dalam bermusyawarah atau bersepakat di dalam menentukan aturan. Nah, karena itu ya, yang pertama ketika Anda ingin memberikan pijakan agar anak-anak itu tidak sering atau tidak suka merusakkan mainannya adalah ya sepakati aturan agar anak biasa merapikan mainannya. Ya, setelah selesai main, rapikan mainannya. Ya. Nah, itu penting. Dan ajarkan dia konsekuensi. Kalau dia nggak merapikan mainannya, berarti ya misalnya kita berikan hukuman tidak ada permainan tersebut selama beberapa waktu. Meskipun dia pengen merengek-rengek misalnya. Dalam hal ini orang tua juga harus tegas dalam rangka kebaikan. Harus tega dalam rangka kebaikan. Ya, agar anak belajar konsekuensi. Karena kalau anak nggak diajarkan konsekuensi atas perbuatannya, itu ya akan sulit bagi anak untuk bisa belajar untuk menghadapi, karena dia akan hidup di dunia ini yang banyak ujiannya dan banyak hal-hal yang berat. Artinya tidak semua akan dia dapati kemudahan-kemudahan di dalamnya. Ya. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah pilihkan mainan yang sesuai dengan usianya. Ya, mainan-mainan yang kuat, yang aman, yang kemudian juga mudah dibongkar dan dipasang. Artinya ketika anak itu sedang bermain, ya, misalnya kelempar, keinjak, itu tidak mudah rusak, ya. Jadi intinya mainan yang memiliki endurance, ya, bukan cuma endurance ya, juga yang kuat gitu loh, ya, kuat tapi aman, safety-nya ada. Terus kemudian yang ketiga, ya, ajarkan mereka ya lebih detail lagi konsekuensi.
atas perbuatannya. Manakala anak itu misalnya merusak mainannya, maka dia akan kehilangan mainan tersebut. Dia akan mendapati mainan tersebut sudah kehilangan fungsinya karena rusak misalnya. Nah, jadi jangan langsung kita ganti gitu, ya. Makanya jangan menggantikan mainannya yang rusak sebelum nih anak belajar konsekuensi dan belajar merawat mainannya. Kalau anak sudah belajar konsekuensi, kemudian dia sudah belajar merawat, ya, namun ketika dia bermain, ya, tanpa dia sengaja dia merusak, maka ini suatu hal yang kita maklumi, ya. Atau ketika kita belum bikin aturan, kita belum bikin pijakan, kemudian dia merusak juga sama, seharusnya kita maklumi. Aturan dan hukuman kita berikan setelah mereka sudah mengetahuinya dan mereka sudah menyepakatinya pula. Maka tentunya di dalam memberikan konsekuensi dan termasuk hukuman bagi mereka itu akan lebih efektif. Nah, terus kemudian juga yang gak kalah penting juga jamaah sekalian muliakan Allah, ya, bongkar pasang ini adalah salah satu sisi atau salah satu aspek, ya, dari kecenderungan mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak setiap waktu kita fasilitasi mereka untuk selalu bermain seperti ini, ya. Karena itu makanya kita juga harus, ya, alihkan mereka atau ajak mereka untuk berkegiatan dengan aktivitas lain, misalnya aktivitas outdoor atau kegiatan yang aktif, ya, agar motorik kasarnya juga terstimulasi, agar energi anak tersalurkan. Energi anak itu luar biasa, makanya kita ajak dia untuk bermain fisik, ya, berlari, melompat, ya, dan yang semisalnya, ya. Itu penting, ya. Nah, oleh karena itu makanya di sejumlah sekolah-sekolah anak usia dini, biasanya sebelum mereka masuk ke kelas itu ada ya ada semacam kelas persiapan, ya, atau persiapan sebelum masuk kelas. Ya, di antaranya dengan cara apa? Dengan cara mereka melakukan olah fisik atau olahraga, ya. Misalnya senam pagi, ya. Tentunya nggak pakai musik, ya, atau bermain, ya, dengan dengan cara melompat, berjalan, ya, kurang lebih selama setengah jam, ya. Intinya sampai anak itu dia mengeluarkan energinya sehingga nanti dia di kelas akan lebih tenang, biasanya seperti itu. Tapi kalau anak-anak dari pagi itu dia tidak dikuras dulu, ya, dalam tanda kutip, ya, maksud saya dikuras energinya dengan dengan berkegiatan aktif, ya, biasanya nanti di kelas mereka akan heboh karena energinya masih begitu banyaknya, ya. Terus kemudian juga yang nggak kalah penting adalah apa? Adalah orang tua hendaknya tidak enggan berkata tidak dan jangan pada anak, ya, dalam kondisi-kondisi yang diperlukan, ya, tidak dan jangan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa mengatakan tidak dan jangan kepada anak itu nggak baik, maka kita jawab, ya, malah sebenarnya orang tua yang tidak pernah mengatakan tidak dan jangan pada anak itu adalah orang tua yang kurang baik. Kenapa? Karena kata tidak dan jangan ini adalah bagian dari pendidikan, bagian dari nasihat. Dan ketika kita mendidik anak, itu, ya, kita sedang menasehati mereka dan nggak lepas dari memberikan kata tidak dan kata jangan, ya. Bahkan di dalam Al-Quran juga banyak digunakan kata-kata larangan, karena nggak akan lepas kita ketika mendidik anak kita dengan perintah dan larangan, ya. Nah, tapi tentunya harus sesuai dengan kondisi anak, sesuai dengan kebutuhan. Karena tentunya sesuatu yang terlalu sering seperti banyak melarang itu akan kehilangan efektivitasnya. Karena itu makanya kita pilih-pilih nih, mana yang memang harus dilarang, mana yang kita bisa bertoleransi dengannya, ya. Nah, khususnya dalam perkara-perkara dunia, akidah, prinsip, maka jangan segan mengatakan kata jangan. Atau yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat membawa kepada kemaksiatan, katakan jangan. Atau yang berkaitan dengan haknya orang lain yang bisa merusak haknya orang lain, maka katakan jangan, ya. Agar anak ini ngerti, ya. Nah, tapi tidak setiap aktivitasnya kita katakan jangan, nggak boleh, jangan, nggak boleh, ya. Akhirnya, ya, anak akan kehilangan kreativitasnya, anak akan terkungkung, pasif, atau di sisi lain anak akan menjadi pemberontak karena terlalu banyak dilarang-larang, ya. Nah, baik Mas Husnul, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kok Mas Husnul jadi Bang Husnul, ya? Mungkin yang dapat saya sampaikan Bang Husnul.
mungkin masih ada sedikit waktu. Kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab, ya harap memaklumi ya. Nah, Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materinya, dan kita persilahkan ke pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian serial parenting hari ini atau pagi ini, bisa di line interaktif kita di nomor 0822 88 886630, atau bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp ataupun komentar di kolom komentar platform media sosial kita. Dan sudah ada yang masuk Ustadz ke WhatsApp-nya Rosyad TV. Pertanyaan pertama, bismillah. Ustadz, saya mau bertanya, saya punya anak perempuan yang sangat menjadi cobaan bagi saya. Anak saya ini dulu ikut ayahnya, dan sekarang ikut dengan saya, karena saya berniat untuk mendidiknya menjadi soleha. Tapi sepertinya saya dan suami saya tidak sanggup karena kelakuannya. Kelakuannya sudah berani membobol rumah tetangga dan suka sekali mengambil hak orang. Kalau dinasehati dia tambah nakal. Akhirnya suami saya, atau dalam kurung ayah tiri anak saya, tidak mau lagi dia ikut bersama kami dan ingin mengembalikan dia kepada ayahnya lagi. Apakah saya berdosa kalau menyuruhnya kembali kepada ayahnya? Bagaimana saya harus bersikap kepada suami saya yang sudah marah kepada anak saya? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan. Silakan Ustadz. baik, wa jazakallah khairan wa iyyaha as-sa'ilah. Anaknya usia berapa tadi disebutkan? Tidak disebutkan Ustadz. Hmm? Oh gitu. Nggak disebutkan umurnya Ustadz. Oh, enggak. Maksudnya apakah sudah balik ataukah belum gitu kan? Ataukah masih masih anak-anak? Karena eh, sesuatu keburukan seperti membobol rumah orang lain itu kan berarti mencuri kan? Kalau usianya sudah balik, maka itu termasuk perbuatan kriminalitas, kejahatan. Tapi kalau dia masih anak-anak, masih belum balik ya, maka itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Ya, karena ini anak masih belum balik, apalagi ini anak perempuan ya. Dan ya kita tahu ya kalau apa namanya di dalam pembahasan di dalam buku Tarbiyatul Aulad atau Tarbiyatul Abna ya, itu nggak lepas dari tentang keutamaan memiliki anak perempuan. Ya bahkan kata Fadilatul Syekh Saleh Al-Utsaimin, ya hafizahullah taala, beliau pernah mengatakan bahwasanya al-banat ya, anak-anak perempuan itu memiliki keutamaan jimain, kata beliau. Jimain itu dua huruf jim, sebagai jannah dan sebagai junnah. Ya, junnah dan jannah. Junnah mereka bisa menjadi penghalang, hijab, sitar ya bagi orang tuanya dari neraka. Adapun jannah maka bisa menjadi sebab orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi memang mendidik anak itu memang butuh kesabaran. Ya, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Dan tidak sepatutnya seorang itu berkata, saya sudah tidak sanggup lagi, saya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik anak saya. Ya. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kepada seorang hamba itu ya beban melebihi daripada kapasitasnya. Allah nggak akan membebani seseorang melebihi daripada kemampuannya, nggak akan. Sehingga ketika Allah berikan kepada kita ujian apapun, termasuk anak kita, itu artinya kita sanggup untuk menghadapinya. Pasti kita sanggup. Maka berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Ya, berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu kemudian yang kedua, ya ini sayangnya tidak disebutkan berapa usia anaknya, karena tentunya pendekatannya berbeda. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah ya kita tetap harus menghadirkan di dalam diri kita bahwa ya apa yang dialami, dihadapi, dan juga yang dilakukan oleh anak-anak kita itu tidak lepas dari kesalahan kita sebagai orang tua. Dan seringkali kita sebagai orang tua di sini lalai dan abai. Kita melalaikan haknya dan mengabaikan perasaannya dia. Ini anak bisa jadi, wallah alam bisawab ya, karena apa namanya, saya nggak tahu bagaimana detailnya ya. Jadi cuman sekilas aja disebutkan tentang anak ini, tapi nggak lepas bagaimana dengan
bagaimana sebenarnya orang tuanya dulu ketika misalnya berkeluarga dan berumah tangga. Itu juga penting, ya. Nah, karena pertanyaannya adalah, ya, suami istri ini sudah berpisah dan itu bisa menjadi alasan, itu bisa menjadi sebab, maksud saya. Ya, dengan sifat-sifat atau sikap-sikapnya seperti ini, dia sedang mencari, ya, semacam apa namanya, eh, pelampiasan untuk dirinya atas emosi ataupun kemarahan yang dia miliki. Anak-anak ya jamaah sekalian, jangan dipikir mereka nggak punya apa emosi atau perasaan atau kemarahan yang kadang-kadang mungkin mereka simpan selama bertahun-tahun. Akhirnya ketika mereka mendapatkan cara pelampiasannya dengan cara yang keliru, ya at least mereka mendapatkan perhatian dari orang tuanya, meskipun orang tuanya ya marah-marah dengan dia, itu mungkin bagian dari pelampiasannya dia. Karena itu, konsepsi yang harus kita tanamkan adalah kesalahan anak nggak lepas dari kesalahan kita sebagai orang tua. Jangan pernah kita hanya melihat dari sisi anak. Anak saya ini kok kayak gini ya? Gini ikut siapa ya? Kenapa kok dia, padahal kita nggak pernah gini. Jangan pernah kita punya anggapan seperti itu. Karena seburuk-buruknya anak nggak pernah lepas dari kesalahan kita sebagai orang tua. Jangan pernah kita menganggap kita ini inosen, kita nggak bersalah, kita ini udah baik. Jangan pernah. Kita akan menjadi orang tua yang sombong seperti itu. Kita akan menjadi orang tua yang buruk seperti itu. Tapi sepatutnya kita, ya, harus menghadirkan di dalam diri kita keburukan anak nggak lepas dari keburukan kita. Lalu kalau ditanya kenapa kita harus punya pandangan seperti ini, bukankah itu nanti akan membuat kita semakin semakin jatuh terpuruk? Enggak. Itu adalah momen starting point bagi kita, ya, untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Karena seseorang tidak akan bisa dia melakukan perubahan dan perbaikan apabila dia tidak tahu kesalahannya dan tidak mau mengakui kesalahannya. Karena itu harus introspeksi, muhasabah. Kaidahnya surat An-Nisa 79, wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Kebaikan yang engkau dapatkan dari Allah, keburukan yang menimpa engkau dari dirimu sendiri. Keburukan apapun yang menimpa engkau dari dirimu sendiri. Allah juga mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali itu karena perbuatan kalian sendiri. Jangan pernah kalian merasa bebas dari kesalahan. Kita semua nggak ada yang lepas dari kesalahan. Karena itu makanya cari tahu, muhasabah, introspeksi, dan perbaiki diri. Di dalam perbaikan diri itu ada haknya Allah. Anak ini amanat dari Allah. Maka Anda harus tunaikan dulu haknya Allah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan mohon pertolongan kepada Allah, beristi'anah kepada Allah. Dan minta kepada Allah agar dikuatkan. Dan minta kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada anak kita. Kemudian yang berikutnya, perbaiki koneksi Anda dengan anak Anda, anak perempuan Anda. Kalau dia sampai melakukan seperti itu, saya yakin, ya, saya yakin dengan apa namanya, dengan, ya, meskipun bukan benar-benar yakin, dugaan kuat saya, ya, Anda sebagai ibunya atau dia sebagai ayahnya tidak memiliki bonding, tidak memiliki koneksi, tidak ada kepercayaan. Tidak ada saling percaya. Dia hadir hidup dengan Anda, tapi ya paling cuman ngomong biasa, nggak ada ikatan hati di situ. Udah mulai kendur dan hilang. Karena apabila ada koneksi, Anda akan percaya dengan dia dan dia akan percaya dengan Anda. Dan ini sudah mulai kendur dan hilang. Bukan mulai lagi, sudah hilang mungkin. Dan bisa jadi ini sebagai bentuk atau wujud kemarahan dia ketika orang tuanya misalnya berpisah atau yang semisalnya. Itu bisa menjadi faktor. Karena itu perbaiki dulu koneksi Anda dengan anak Anda. Ya, pahami dia, kenali dia. Jadilah orang tua dan sahabat yang baik untuk dirinya. Jangan menjadi orang tua yang menganggap dirinya sebagai beban. Yang menganggap dirinya itu adalah sebagai, ya, suatu hal yang menjadikan dirinya beban. Ya. Tapi tunjukkan dengan kasih sayang yang sesungguhnya, yang utuh, yang tulus, dan gunakan bahasa-bahasa yang berangkat dari hati, itulah yang akan masuk ke dalam hatinya dia, insya Allah ta'ala. Ya, jadi lakukan pendekatan
kepada si putri ini. Yakini bahwasanya ketika orang tua diuji dengan anak perempuannya, kemudian orang tuanya bersabar, ya, anak ini bisa menjadi sebab orang tuanya itu masuk ke surga atau terhindar dari neraka atau bahkan dibangkitkan dekat dengan Rasulullah SAW. Yang penting terus tunaikan hak-haknya, nasihati dia dengan cara yang baik, dan bersahabatlah dengannya. Apalagi kalau dia sudah balik misalnya, ya, jangan melakukan pendekatan dengan cara ya selalu menyalahkan dia atau misalnya menvonis dia, melabeli dia. Mungkin kita nggak pernah melabeli dia di apa maksudnya di depannya dia, tapi di belakang perasaan kita itu satu hal yang nggak bisa disembunyikan dari ekspresi kita. Kita mungkin ngelihat dia, kita nggak pernah ngomong, tapi anak tahu. Dia bisa merasakan ini orang tuanya menganggap dirinya itu useless atau tidak berguna, worthless, nggak ada nilainya dan seterusnya. Maka harus belajar kita untuk apa? Mempercayai dia, untuk mengakui dia, menghormati dia, memuliakan dia, menghargai dia. Karena dia adalah anak Anda, darah daging Anda. Allah karuniakan kepada Anda tanggung jawab Anda, dan Allah berikan kemampuan Anda. Yakini itu Anda mampu mendidiknya. Kalau kita udah merasa nggak mampu, kita merasa ini saya udah capek, dan lain sebagainya, ya, maka hasilnya juga akan seperti itu gitu. Ya, Anda akan semakin frustasi, kemudian juga si anak juga akan semakin frustasi. Dia akan merasa tidak dihargai, tidak diakui, apalagi dia dikembalikan kepada bapaknya, maka dia akan dianggap sebagai anak yang dibuang, dan bisa jadi dia di tengah bapaknya juga melakukan hal yang lebih parah lagi. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Karena itu makanya harus sabar. Mudah bagi saya mungkin mengucapkan, tapi tetap harus sabar. Belajar untuk terus sabar. Karena dia adalah darah daging Anda. Ya. Terus kemudian ketika dia melakukan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan misalnya, yang menurut kita kejahatan ya, dia mengambil haknya orang lain, dia mencuri dan yang semisalnya, maka kita harus cari tahu dulu kenapa dia sampai melakukan hal itu gitu loh. Kenapa? Pasti ada faktor yang bisa mendorongnya. Dan suatu hal yang nggak bisa dipungkiri ya jamaah sekalian. Kadang-kadang memang ada yang disebut dengan mohon maaf ya, gangguan ataupun kelainan dari sisi mental atau kejiwaan. Ada orang-orang yang dia yang disebut dengan ini ya, yang suka mencuri itu. Saya lupa istilahnya itu ya. Jadi bawaannya kepingin barangnya orang itu dia ambil, dia curi gitu kan. Ini ada namanya bagian dari kelainan mental yang disebabkan oleh banyak faktor. Ya. Dan insya Allah semua hal-hal yang sifatnya kelainan ini, ya, ini kan namanya penyakit. Ya. Penyakit itu ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Allah sudah turunkan semua obatnya. Yang penting kita ikhtiar, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya. Semua orang tua kepingin anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Anda juga kepingin putri Anda menjadi anak yang soleha. Tapi untuk menjadikan putri Anda sebagai sosok wanita yang soleha, itu harus membutuhkan kesabaran, usaha, upaya, perjuangan. Ya. Dan juga kalau suami Anda saat ini adalah ayah tirinya, ya mungkin dia merasa nggak mampu, dia merasa nggak kuat. Itu suatu hal yang manusiawi, karena sejatinya yang berkewajiban sebenarnya adalah untuk mendidik dia adalah kedua orang tua kandungnya, ya. Jadi orang tua kandungnya, dan ini memang masalahnya kompleks, ya, karena ini anak juga butuh sosok ayah dan juga butuh sosok ibu, dan kedua-duanya harus hadir membersamai dia dan harus berupaya untuk mengakui dia, menghargai dia, mencintai dia dan seterusnya, ya. Dan kemudian jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jadi nasihat saya adalah juga Anda harus bekerja sama dengan bapaknya dia. Ya, dan juga Anda harus juga berupaya untuk ya intinya memberikan masukan untuk suami Anda saat ini. Ya. Tetap biar bagaimanapun juga dia bagian dari tanggung jawab Anda sebagai ibunya yang tidak bisa lepas. Dan Anda butuh support suami Anda saat ini. Dan juga tetap harus ta'awun, kerjasama dengan bapak kandungnya. Karena mantan istri, mantan suami ada, tapi mantan anak nggak ada. Dia tetap adalah ya anak dari Anda berdua.
yang Anda berdua memiliki kewajiban untuk membersamai dan mendidik dia dengan sebaik-baiknya. Ya, wallahu taala alam bissawab. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosat TV. Ustadz, anak-anak usia 1 tahun 2 bulan, Alhamdulillah terkadang sudah bisa diajak interaksi seperti, ayo kakak ambil sendalnya, dia paham. Tapi terkadang jika dia meminta sesuatu, selalu menangis bahkan sampai teriak-teriak. Sewaktu dibilang sabar, dia malah makin kuat nangisnya. Apakah ini wajar Ustadz? Silakan Ustadz. Iya, wajar lah untuk 1 tahun 2 bulan ya, karena anak ini belum mampu berkomunikasi dengan utuh, dengan sempurna, dan masih belajar mengenali perasaan emosinya, masih belajar untuk menjajaki sekelilingnya, dan belum ngerti tentang konsepsi sabar. Makanya orang tuanya harus lebih bersabar dalam hal ini. Ya, kita sebagai orang tua yang harus lebih bersabar. Ya, Anda nggak bisa mengatakan anak Anda misalnya pengen sesuatu, adik yang sabar ya, oh malah nangis-nangis, malah kita yang nggak sabar. Ya, itu suatu hal yang masih normal. Ini masih anak 1 tahun 2 bulan, masih bayi ini. Ya, jadi belum ngerti mereka tentang konsepsi sabar. Konsepsi sabar itu mereka serap dari kita orang tuanya, ya, yaitu dengan cara kita lebih bersabar menghadapi anak tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kembali ke pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Rosyad TV. Bismillah, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keselamatan dan keberkahan kepada Ustadz beserta keluarga, juga tim Rosyad TV. Ana Wina dari Sidoarjo. Ana izin bertanya terkait dengan orang tua banyak melarang, bagaimana cara melarang yang hikmah terkait dengan melarang anak supaya tidak ikut-ikutan mendengar musik, tidak merayakan ulang tahun, membeli mainan yang tidak dibutuhkan, berbicara kasar dan bersuara keras kepada orang tua. Karena qadarullah, sepupu terdekat anak kami masih melakukan hal-hal tersebut di atas, sehingga kami sering memberikan pijakan kepada anak mengenai hal tersebut. Namun anak terkadang sering merasa terbatasi dan banyak diberi larangan oleh orang tuanya. Anak-anak perempuan berusia 5 tahun, jazakallah khairan Ustaz. Silakan Ustaz. Baik ya, wa jazakallah khairan ya. Nah, jadi namanya mendidik ya, itu melibatkan tasfiyah wa tarbiyah. Kita membersihkan, mensucikan, ya, menjauhkan keburukan, dan kita mendidik ya. Kita menumbuhkan kebaikan-kebaikan ketika di dalam proses pendidikan tersebut. Yang namanya mendidik itu juga nggak lepas dari yang namanya perintah dan larangan. Karena perintah dan larangan itu adalah bentuk perhatian, ihtimam. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun juga menunjukkan perhatiannya kepada hamba-hambanya setelah diciptakan, tidak dibiarkan begitu saja. Caranya dengan apa? Diberikan perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu adalah bentuk perhatian. Ya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira ketika mereka setelah diciptakan dibiarkan begitu saja? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan tafsirnya Imam Syafi'i di dalam tafsirnya, ya, di mana Imam Syafi'i mengatakan ayyutraka suda ay alla yunha wa la yu'mar. Apakah manusia mengira mereka diciptakan kemudian mereka dibiarkan begitu saja? Artinya mereka tidak diperintah dan tidak dilarang? Artinya perintah dan larangan itu perhatian. Allah memberikan perhatian kepada hambanya. Karena apa yang Allah perintahkan pasti mengandung kebaikan. Apa yang Allah larang pasti mengandung keburukan. Nah, demikian pula di dalam konsepsi tarbiyah, pendidikan, nggak bisa lepas dari perintah dan larangan. Di situ ada perintah kepada kebaikan dan larangan dari keburukan-keburukan. Makanya para ulama ahli tafsir, ya, para ulama salaf, ketika menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum, di antara maknanya adalah apa? Adalah ta'muruhum ila ta'atillah. Perintahkanlah mereka untuk menaati Allah, wa tanhahum, dan cegah mereka dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Kemudian juga di dalam pendidikan nggak lepas dari namanya targhib wa tarhib. Ya, memberikan motivasi dan memberikan ancaman. Motivasi itu akan membangun roja, membangun harapan bagi anak. Adapun targhib akan membangun khauf, takut kepada anak, ya, takut anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada roja dan khauf jadinya. Dan itu penting di dalam melakukan pendidikan, ya. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, sebagai orang tua ketika kita mendidik anak nggak lepas dari namanya memberikan perintah, larangan, kadang-kadang juga motivasi, kadang-kadang ancaman. Tapi Nabi SAW itu sebenarnya sudah memberikan isyarat-isyarat, ya, isyarat-isyarat apa yang sepatutnya kita dahulukan.
Contoh misalnya, di dalam hadis tentang salat, muru auladakum bisalati wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk salat di usia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Pukul kalau nggak salat di usia 10 tahun. Nah, di sini kata para ulama, di antaranya disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Huwaitan, hafizahullah taala, di dalam buku beliau Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, ya, 40 hadis tentang pendidikan anak. Ya, ketika syarah hadis ini, di antara maknanya, di antara faidahnya beliau terangkan adalah, ya, at-targhibu muqaddamun min at-tarhib. Yang namanya memberikan motivasi, dorongan lebih didahulukan daripada memberikan ancaman. Ya, daripada memberikan ancaman-ancaman. Karena Nabi SAW itu yang memerintahkan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita sholat dengan cara mengajaknya terlebih dahulu. Selama 3 tahun, baru kemudian setelah itu boleh bagi kita memberikan hukuman. Ya, dan itu pun juga dengan persyaratan yang cukup ketat yang diterangkan oleh para ulama. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, ini adalah kaidah-kaidah penting yang perlu kita pahami di dalam melakukan pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, tinggal bagaimana prakteknya ini. Ya, praktek. Juga yang perlu kita pahami di antara kaidah pendidikan yang namanya at-tarbiyatu, ya, al-qudwah. Pendidikan itu sejatinya adalah qudwah, uswah, contoh. Ya. Ini juga sudah pernah kita bahas ya di dalam 8 kaidah di dalam mendidik anak, ya. Itu di antara poinnya adalah yang namanya at-tarbiyah, yang namanya pendidikan itu adalah qudwah. Karena anak-anak sejatinya mereka lebih banyak dipengaruhi dengan apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka cermati, ketimbang dari yang mereka dengar, dari yang ditalkinkan, ya, atau dari yang ditasmikkan. Jadi sebenarnya yang lebih mempengaruhi adalah apa yang mereka perhatikan dan mereka lihat. Nah, karena itu makanya kita sebagai orang tua juga harus berupaya untuk, ya, sebagaimana yang di kesempatan lalu sudah kita sampaikan, itu harus jaim, jaga image di hadapan anak. Jaim bukan artinya kita jaim dalam artian kita tidak gaul dengan anak kita, bukan. Jaim artinya kita harus menjaga image kita dari keburukan-keburukan yang bisa dicontoh oleh anak kita. Ya. Itu yang dimaksud. Nah, lalu kalau ditanya bagaimana batasan-batasan kita melarang, karena anak kami merasa terkungkung, ya. Nah, berarti yang harus lebih kita kuatkan adalah apa? Ya. Gini. Kita harus sudah ajarkan tentang konsep baik dan buruk. Itu fondasi yang mendasar. Konsep baik dan buruk kepada anak kita. Ini yang baik ya, Nak, ini buruk, Nak. Misalnya contoh seperti tadi yang disebutkan. Ya. Ngomong teriak-teriak, ngomong kasar kepada orang lain, apalagi orang yang lebih tua, itu nggak baik. Ini diantara metode Luqman yang sudah diajarkan kepada Luqman alaihissalam ketika mengajarkan bab adab, diberikan tamtsil oleh Luqman, ya, beliau memberikan tamtsil apa? Beliau memberikan tamtsil ketika kita berbicara hendaknya dengan perkataan yang sederhana, ya, dengan ucapan-ucapan yang tidak, dengan perkataan-perkataan yang tidak berteriak-teriak, ya kan, seperti itu, ya. Bentar, ya. Nah, dengan ucapan-ucapan yang tidak berteriak-teriak atau yang semisalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nasihat Luqman di ayat ke-19. Waqsid fi masyika waghdud ya min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya, berjalanlah dengan sederhana, kemudian lunakkanlah suaramu. Artinya jangan berteriak-teriak ketika bicara, dan juga tidak terlalu pelan, ya. Kemudian Luqman memberikan alasannya. Alasannya di sini dengan cara tamtsil. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Nah, ini diantara metode ini kita ajarkan, ya, agar anak itu mereka tahu, ya, bahwasanya ternyata ngomong teriak-teriak itu suatu hal yang jelek, buruk. Itu digambarkan seperti suaranya keledai. Coba kita ajak atau kita mendengarkan suara-suara yang buruk, misalnya suara keledai. Suara keledai itu diantara suara yang paling buruk. Karena kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, keledai itu ketika dia akan melenguh, itu diawali dengan dengusan nafas yang berulang-ulang, kemudian diakhiri dengan lengkungan yang tinggi yang yang memekakkan telinga. Ya.
sehingga didengar itu menjadi nggak enak gitu loh, menjadi nggak nyaman. Nah, ini diantara cara untuk mengajarkan mereka agar mereka tahu, oh ini baik dan ini buruk, ya. Makanya metode yang diajarkan Luqman adalah ketika memberikan larangan, berikan taklil. Sebelum memberikan larangan, sentuh dulu hatinya, afektif dulu, afeksi dulu sebelum kognisi. Ya bunayya, la tusyrik billah, ya bunayya, aqimis shalah dan seterusnya. Disentuh dulu sebelum memberikan perintah dan larangan hatinya. Ya, disentuh hatinya dulu, perasaannya dulu. Baru kemudian diberikan pesannya, yaitu nasihat atau larangan, baru kemudian diberikan taklil. La tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Nah, kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Karena menyekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang besar. Juga contoh misalnya Luqman memberikan nasihat, ya bunayya aqimis salata. Wahai nak, tegakkanlah salat, ya. Kemudian apa namanya? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya, beramar ma'ruflah dan nahi mungkarlah kamu, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas yang menimpa kamu. Bayangkan, anak kecil udah diajarkan oleh Luqman, ya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti anak ini sudah diajarkan tentang mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dan kemudian diajarkan dia aktif, bukan cuma tahu, tapi dia juga berusaha untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Ini adalah bentuk apa? Imunitas, membangun imunitas anak dari keburukan yang luar biasa. Karena anak-anak yang diajarkan amar ma'ruf dari nahi mungkar dari semenjak kecil, ya kadang-kadang kita sebagai orang tua nih ngelihat nih, anak kita udah diajarkan kebaikan, pulang-pulang ke rumah ngomong kotor-kotor, dapat dari temennya. Dia tahu mana ma'ruf, mana mungkar, tapi dia nggak diajarkan, ya nggak didorong untuk berani beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga dia menjadi sosok yang pasif, ya. Ya. Nah, tapi ketika dia diajarkan berani amar ma'ruf nahi mungkar, ngelihat temennya ngomong kotor, dia ingkari, ya. Nah, itu berarti imunitasnya sudah, Masya Allah, sudah terbentuk. Nah, kemudian kata Luqman alaihissalam, ya, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas yang menimpa kamu. Nah, kemudian diterangkan nih alasannya, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya, nak, ya hal-hal yang demikian ini adalah termasuk perkara-perkara yang sangat dianjurkan dan sangat dikuatkan, ya, di dalam agama kita ini. Nah, ini poin-poin penting, ya, yang memang kita butuh untuk terus berusaha, berupaya melatih diri, ya, dalam hal prakteknya, ya. Jadi selama kita sudah tahu kaidahnya, kita tahu prinsipnya, ya tinggal sekarang kita berupaya nih untuk mempraktekannya, karena untuk mempraktekannya hal-hal yang bersifat praktikal itu tidak bisa bersifat universal. Kenapa? Karena tiap keluarga, tiap orang, tiap anak, tiap orang tua itu beda-beda karakternya, kondisinya, ya. Jadi yang mungkin bisa bersifat lebih universal adalah kaidah, prinsip. Tapi praktikal itu seringkali kembali kepada uruf, kembali kepada adah, dan yang semisalnya. Karena itu makanya yang penting kita udah punya kaidahnya, prinsipnya, tinggal kita praktekkan, ya. Jadi kita berusaha untuk apa? Untuk mendeliver, ya, konsep atau kaidah yang kita pahami tadi itu ketika di dalam praktek yang sesuai dengan kondisi sang anak tadi, ya. Dan ini memang nggak bisa kita pelajari dalam waktu hanya sebulan 2 bulan, karena ini adalah bagian dari bagian dari tugas dan kewajiban orang tua seumur hidupnya, ya. Artinya ketika dia mendidik anaknya, dia juga sejatinya sedang mendidik dan memperbaiki dirinya. Ya wallah alam shawab. Nah. Baik Ustadz, kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan, Ana punya anak laki-laki usia 7 tahun pas. Beliau Masya Allah Tabarakallah, jahilnya luar biasa sama adiknya yang 5 tahun, atau sama teman-teman sekolahnya, baik di rumah maupun di sekolah. Dari semenjak TK, tapi Masya Allah cerdik dan selalu banyak bertanya terus. Bahkan bisa membalikan ucapan umi dan abinya. Dinasehatin dari baik-baik, sampai akhirnya dipukul, tetap saja diulang lagi. Solusinya bagaimana ya Ustadz? Silakan Ustadz. Nah, betul ya. Jadi suatu hal yang nggak bisa dipungkiri, ya, tiap kondisi, tiap keluarga, tiap orang tua dan tiap anak itu unik, ya, punya keunikan masing-masing. Tapi yang perlu kita pahami adalah, ya, meskipun tiap orang itu punya keunikan masing-masing, ciri khas masing-masing, ya, manusia itu adalah makhluk yang bisa dididik.
makhluk yang bisa diajari. Ya, itu suatu hal yang apa ya, yang uh, saya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu makhluk yang memang bisa belajar dan bisa diajari dan juga bisa dididik pula. Ya, meskipun dengan cara dan metode yang berbeda-beda. Karena itu, ya, uh, ketika ada, saya, masya Allah, ini aku lupa nama beliau ya. Beliau adalah salah satu guru ya, dan juga apa namanya, salah satu keluarga besar dari apa namanya, pemilik Pondok Gontor ya. Nah, itu ada di antara nasihat beliau yang pernah saya baca luar biasa. Yaitu apa? Yaitu ketika beliau intinya mengatakan bahwasanya tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang tidak tahu bagaimana caranya mendidik dan bagaimana caranya ya apa namanya, mengajari. Atau ya, yang ada adalah guru yang tidak tahu bagaimana caranya mendidik dan mengajari anak. Karena kalau kita lihat ya, dari konsepsi mendasar, anak-anak kita itu sudah berada di atas fitrah. Ya. Dan memang punya keunikan. Masing-masing ada keunikannya. Ada anak-anak yang cepat bergaul, ada yang lama bergaul, dan seterusnya. Tapi sejatinya mereka dengan keunikan masing-masing inilah yang seharusnya mendorong kita sebagai orang tua untuk lebih mengenali mereka, keunikan mereka, kelebihan mereka. Ya. Nah, kadang-kadang sebagai orang tua itu, ya mohon maaf ya, lebih cepat dan mudah untuk menyerah. Sudah wes, ini udah dikasih tahu, udah nggak bisa, ini susah ini. Banyak orang tua seperti itu. Ya. Seakan-akan sudah mentok, padahal belum tentu. Ya. Dan ini menunjukkan kita harus terus banyak belajar. Ya, harus terus banyak belajar. Jadi saya di sini nggak bisa memberikan jawaban bersifat teknikal kepada Anda, karena yang pertama adalah juga saya nggak tahu bagaimana kondisi realnya, bagaimana sifat anak Anda dan seterusnya. Yang bisa saya kasih tahu adalah ya, kita sebagai orang tua harus terus belajar, terus untuk mendalami apa namanya, pengetahuan dan lebih berusaha untuk mengenali anak kita, lebih mengenali anak-anak kita, keunikannya. Dan yakini bahwasanya kita sebagai orang tua, ya, udah Allah berikan kemampuan untuk bisa mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Tugas kita adalah berupaya dan berusaha dan berikhtiar. Apalagi ini masih usianya belum balik. Kalau udah balik, ya udah, itu sudah di luar dari tanggung jawab kita karena udah selesai tugas pendidikan. Kalau anak kita sudah balik, yang ada adalah kita memberikan nasihat. Udah nggak wajib lagi sebenarnya kita memberikan nafkah, kecuali anak perempuan. Karena dia sudah balik, udah menjadi mukallaf. Ya. Udah menjadi seorang mukallaf. Artinya mukallaf dia seharusnya sudah menjadi seorang yang dewasa, dikatakan balik dewasa. Nah, tinggal kita melakukan pendekatan untuk mendewasakan tidak si anak ini tadi gitu loh. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manakala anak kita masih belum balik, masih belum dewasa, dia berada di bawah tanggung jawab kita, maka sejatinya kita sanggup dan mampu untuk bisa mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita harus cari tahu nih, kenapa dia itu jahil. Kenapa dia itu suka iseng. Kenapa dia itu suka ngeyel. Ya. Itu harusnya kita sebagai ayah dan ibunya berusaha cari tahu. Ya. Karena yang namanya potensi, ini potensi nih, ya potensi. Potensi dia bisa melakukan sesuatu kepada orang lain. Potensi itu bisa mengarahkan kepada dua hal, sebagaimana bakat dan yang lainnya, kepada keburukan atau kepada kebaikan. Ya, tinggal bagaimana sekarang orang tua mengarahkannya. Orang tua yang membiarkan atau orang tua yang udah biarin aja dah, akhirnya potensi itu terarahkan kepada keburukan. Atau kita berupaya mengarahkan potensi tersebut kepada kebaikan. Ya, nah karena itu makanya penting bagi kita untuk berupaya mencari tahu nih, ya, terus mendalami dan mengenali anak kita, dan terus bangun koneksinya, ya. Intinya jamaah sekalian,
kunci daripada nasihat kita kenapa nggak diterima atau sulit diterima, karena koneksi kita yang udah mulai hilang. Anda kurang percaya sama dia, dia juga kurang percaya dengan Anda. Maka bangun kepercayaan itu. Dan koneksi Anda dengan anak Anda tidak akan terbentuk sebelum Anda memperbaiki koneksi Anda kepada Allah Rabbul Alamin, dan Anda membangunkan koneksi anak Anda dengan Allah dari semenjak kecilnya. Maka Allah akan mudahkan untuk membangun koneksi Anda dengan anak Anda tersebut. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Rosyad TV Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, saya punya anak laki-laki usia 8 tahun. Setiap diajak belajar selalu malas-malasan. Hal itu memicu kemarahan saya, bahkan kadang berkata buruk. Bagaimana sikap terbaik saya menghadapi anak saya Ustaz? Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Nah, baik. Itu adalah kebanyakan kita orang tua. Kepengen sesuatu, menuntut sesuatu, ya kita menginginkan anak kita menuruti apa yang kita inginkan, tapi kita seringkali melupakan perasaannya anak kita, kondisi anak kita. Ya, ya kita tahu lah anak-anak kita memang sekolah tugasnya belajar. Dan memang udah merupakan tanggung jawabnya dia untuk belajar. Kewajiban dia untuk belajar. Tapi seringkali yang kita lupakan dan abaikan adalah kita cuma melihat itu kewajiban dia, tapi seringkali kita mengabaikan kewajiban kita dan haknya anak. Anak-anak kita, ya jamaah sekalian menggunakan Allah, ketika dia memang waktunya belajar, waktunya sekolah, ya kan? Kenapa mereka kok enggan, malas misalnya untuk belajar? Nah ini harus dicari tahu dong faktornya. Kenapa dia kok nggak mau belajar? Kenapa dia malas belajar? Kita seringkali mengabaikan hal-hal seperti ini gitu. Padahal kalau kita mau melihat ya dari konsepsi mendidik anak, mulai dari awal, dari semenjak dini, kalau kita membangun pendidikan anak kita dari hati, membangun mahabbah, anak itu cinta, senang dengan ilmu, maka sebenarnya nggak perlu banyak disuruh-suruh, dia akan senang belajar. Kenapa? Karena sudah terbentuk kesenangannya dengan belajar. Kalau dia disuruh belajar nggak mau, berarti ada hal yang menyebabkan dia nggak senang dengan belajar. Nah, itu harus kita evaluasi. Kenapa dia kok nggak mau belajar? Kenapa dia kok nggak suka belajar? Kita evaluasi. Dari evaluasi itulah yang bisa menghantarkan kita untuk melakukan perbaikan yang lebih terarah. Ya, bukan cuma sekedar nyuruh dia nggak mau belajar, akhirnya ada kita emosi, kita marah, akhirnya kita mengajarkan emosi-emosi negatif juga kepada anak kita. Ya, ibu ini cuma bisanya marah doang nih, cuma bisa maksa-maksa doang nih, gitu kan? Ya, nah itulah kebanyakan gambaran dari kita sebagai orang tua. Kita lebih banyak menuntut, tapi kita lupa untuk apa? Untuk memahami anak kita. Ya, cuma sekalian dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita yang nggak mau belajar atau sulit belajar, biasanya karena dia nggak suka. Dia belum ada di dalam benaknya, di dalam dirinya ya, rasa senangnya dengan belajar. Berarti tugas kita adalah bagaimana supaya kita bisa membangun kembali itu. Ini seharusnya hal yang sudah kita bangun di usia sebelumnya, tapi ternyata di usia 8 tahun belum terbentuk. Berarti ini PR bagi kita ini, bagaimana kita membangun ya rasa ingin belajarnya. Nggak bisa dipaksa, sulit kalau cuma sekedar dipaksa. Ya. Dan untuk membangun anak-anak kita supaya dia senang belajar, ya mau nggak mau itu memang butuh effort, butuh keterlibatan kita sebagai orang tua. Dan juga kita boleh ya melibatkan orang lain. Ya, agar anak ini ya tahu pentingnya dan tahu ya bahwasanya belajar itu suatu hal yang bisa menyenangkan dan bermanfaat buat dia gitu. Nah itu seringkali kenapa? Karena memang proses pembelajaran itu tidak fun dan tidak menyenangkan buat mereka. Atau juga bisa jadi ya ini anak ya dia nggak mau belajar karena mungkin ketika di usia-usia sebelumnya itu lebih banyak ya ini di antara kemungkinan loh ya, bukan judge ya. Mungkin dia terlalu banyak dilarang ketika bermain.
di usia sebelumnya. Sehingga akhirnya di usianya dia yang seharusnya lebih banyak belajar, dia ingin meluapkan keinginannya dia untuk bermain tadi, yang seharusnya itu dia banyak lakukan di usia-usia sebelum 7 tahun, tapi karena mungkin terlalu banyak dilarang atau dibatasi, akhirnya dia luapkan setelah usia 7 tahun. Dan ketahui ya jemaah sekalian, biasanya anak-anak yang kita fasilitasi, ya mereka bermain, tidak kita forsir belajar di usia preschool, ya di usia tufulah di bawah 7 tahun yang kita bahas ini saat ini, itu biasanya ya mereka akan uh, apa namanya terpuaskan dalam tanda kutip ya hasrat mereka untuk bermain di usia di bawah 7 tahun, dan ketika sudah masuk usia 7 tahun itu kemampuan tamyiz mereka akan lebih optimal, sehingga mereka yang tadinya selalu senang bermain sekarang sudah terarahkan, mereka sudah lebih bisa dididik. Makanya ini diantara rahasia kenapa Syekh Ahmad Nasir At-Thayyar di kaidah pertama dalam bukunya itu membawakan quote la'ib ibnaka fi sab'in wa adibhu fi sab'in wa sahibhu fi sab'in. Ya, ajaklah bermain di usia 7 tahun pertama, baru kemudian didik dia, ajari dia, ta'dib dia, disiplinkan dia lebih intens lagi di 7 tahun kedua. 7 sampai 14, baru kemudian bersahabatlah di 7 tahun yang ketiga. Ya. Nah, terus kemudian dari hal teknis, ya, dari hal-hal teknis yang perlu kita perhatikan adalah ya sebelum Anda memerintahkan sesuatu, ya sentuh dulu hatinya, ya apa namanya bangun koneksi dulu dengan dia. Ya. Kemudian Anda berikan kenyamanan untuk dia, ya. Kemudian baru Anda bisa memotivasi dia untuk belajar. Misalnya ketika dia udah waktunya masuk sekolah online sekarang, ya itu jangan lakukan pendekatan dengan sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit nyuruh, itu nggak efektif, ya. Makanya kita harus awali dengan kita introspeksi dan kita merubah pendekatan kita sebagai orang tua kepada anak kita, dan itu memang butuh perjuangan sebenarnya, butuh usaha, butuh effort, dan butuh ilmu, ya. Karena itu makanya kita tinggalkan cara-cara seperti itu, ya. Itu cara yang tidak efektif, ya. Nah, harusnya kita lakukan adalah apa? Kita melakukan pendekatan dengan kita berbicara dengan santun, dengan baik. Kemudian juga misalnya ketika pagi hari kita bangunkan dia dengan cara yang baik. Kemudian ketika dia misalnya mau mandi dan dia mau mengikuti arahan kita apresiasi, kita berikan hal-hal yang dia senangi, misalnya kita masakkan dia makanan yang dia sukai, atau kita berikan dia camilan, snack yang dia sukai, ya. Cuman ini suatu hal yang tentunya tidak kita lakukan terus menerus, ya. Ini adalah proses kita mengambil hatinya, kita memotivasi dia, ya. Nah, ini adalah cara-cara yang lebih baik ketimbang kita cuman nyuruh, nggak nurut kita marahin, nyuruh nggak nurut kita marahin, nggak efektif. Anda emosi, dia juga nggak nyaman, ya. Ya wallah alam bisawab. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, mungkin pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan terakhir di episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, dan kami mohon maaf ketika belum bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke kami untuk diteruskan ke Ustadz. Mudah-mudahan bisa kita teruskan di pertemuan selanjutnya. Dan seperti biasa, kami coba untuk merangkum pertemuan kali ini bersama Ustadz masih di fase gulam 2-7 tahun dan saat anak senang bongkar pasang. Tadi disampaikan oleh Ustadz di segmen awal bahwasannya anak di fase ini memiliki rasa penasaran yang besar, dan membongkar sesuatu adalah bentuk dari rasa penasaran anak. Jadi bukan berarti itu sifat merusak anak terhadap sesuatu atau suatu barang, dan penasaran adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang bisa dieksplor dan dielaborasi. Kemudian bisa dibedakan antara anak yang merusak sesuatu karena penasaran
dan karena marah, kedua ini treatmentnya berbeda atau penanganannya berbeda. Kemudian hendaknya kita sebagai orang tua memfasilitasi kesenangannya dalam membongkar pasang dan mendampingi dan atau membersamai anak ketika anak di fase ini, ketika anak mulai senang membongkar pasang. Kemudian membuat aturan-aturan waktu bermain, variasi permainan, konsep kepemilikan, kemudian berikan apresiasi, ekspresi cinta ketika anak kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam permainannya. Setelah menjadi kebiasaan dan tanggung jawab, mungkin kadar apresiasi atau pujian bisa dikurangi. Dan merusak permainan, ketika anak kita merusak permainan, jangan langsung dimarahi. Treatmentnya mungkin bisa lebih berempati, mengenal emosinya, memvalidasi apa yang sebenarnya menjadi kemarahan anak, kemudian memberitahu bahwasannya kita mengerti tentang perasaannya, dan jangan meremehkan atau menganggap receh sesuatu atau yang menjadi alasan anak kita marah. Dan ini tentunya memberikan pendidikan karakter kepada anak kita tentang jiwa besar untuk meminta maaf. Kita sebagai orang tua juga perlu minta maaf, walaupun menurut kita adalah sesuatu yang receh atau yang sepele sebab atau alasan anak kita marah. Mungkin itu saja, Ustaz ya. Itu saja yang bisa kami simpulkan. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Insya Allah kita ketemu lagi di serial parenting berikutnya, masih di waktu atau hari yang sama, di jam yang sama. Insya Allah juga masih bersama guru kita, Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.